Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Senang bisa berjumpa dengan kalian semua di My Love Conference. Hari yang kedua dan sebetulnya sesi yang ketiga ya. Tadi sesi yang kedua untuk teens, sesi yang ketiga diperuntukkan khususnya bagi youth. Dan kita akan belajar hari ini bagaimana ada berkat di tengah-tengah kekudusan. Oleh karena itu Pastor Bennett beri judul sesi yang ketiga ini adalah The Beauty of Holiness. The beauty of holiness. Kenapa kekudusan itu indah? Karena holiness is a beautiful because it is a reflection of the life of Christ. Kenapa kekudusan itu indah? Karena sebetulnya itu adalah refleksi, cerminan daripada kehidupan atau karakter Kristus. Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kudus. Kalau Tuhan kita kudus, tentu saja kita juga harus menjadi umatnya yang kudus. Sehingga kekudusan menjadi sesuatu yang indah. Karena itu adalah refleksi Kristus sendiri. Jadi setiap kita sebagai anak-anaknya, kita perlu hidup di dalam kekudusan. Satu ketika Paulus kepada anak rohaninya Timotius, dia berkata demikian. Dalam sebuah rumah yang besar itu terdapat dua macam perabot. Perabot itu peralatan perlengkapan. Kalau dikumpul-kumpulkan satu perabot untuk maksud yang mulia. Tetapi kalau dikumpulkan golongan yang lain untuk maksud yang kurang mulia. Lalu Paulus mengajarkan demikian kepada Timotius yang masih muda. Jikalau seseorang menjaga dirinya atau menguduskan dirinya dari hawa nafsu orang muda. Orang itu sebetulnya sedang mempersiapkan dirinya menjadi perabot yang dipakai untuk maksud yang mulia. Ternyata dipakai untuk mulia atau kurang mulia bukan tergantung lagi dari Tuhan. Tuhan sih pengennya pakai anak muda untuk maksud yang mulia. Tapi pada akhirnya keputusan itu atau bolanya di kita. Kita mau jaga kekudusan kita atau kita dikuasai oleh hawa nafsu. Dan nafsu berbicara mengenai nafsu seksual, nafsu percintaan. Hari ini kita mau belajar. Dan tentu saja Pastor Bennett merindukan setiap jemaat AOG menjaga hidup di dalam kekudusan supaya kita semua dipakai untuk maksud yang mulia. Yang setuju katakan amin. Amin. Coba tunjukkan kiri kanan kita wajah yang mau dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia atau yang luar biasa. Coba tunjukkan wajahnya kayak gimana. Ya wajahnya kayak gitu aja ya. Mari kita lihat perjalanan muda-mudi menghadapi pacaran, bukan pacaran lah ya, hubungan percintaan. Lalu jatuh di dalam dosa seksual. Hari ini Pastor Bennett poinnya pengen ngomong soal kekudusan di area seksual. Jelas karena ini ngomong soal My Love Conference. Mari kita lihat 2 Samuel 13. Ada perasaan jatuh cinta di dalam diri seorang anak muda. Dan kebetulan dia bukan orang sembarangan, kebetulan dia pangeran soalnya. 2 Samuel 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua-dua. Langsung lihat ayat yang pertama dan kedua. Sesudah itu 2 Samuel 13 yang sudah dapat katakan yes. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik. Namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Jadi ini memang pangeran dan putri kerajaan Israel. Lalu ayat yang kedua, hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar. Ada yang lagi jatuh cinta atau yang pernah jatuh cinta sehingga makan tak enak, tidur tak nyenyak, kasihan deh lu. Sehingga akhirnya hidupnya gak enak gitu ya. Itu juga perasaan Amnon. Dia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu sebab anak perempuan itu masih perawan atau belum menikah. Dan menurut anggapan Amnon si cowok itu mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Jatuh cinta itu perasaan yang normal, wajar, natural, alami. Tuhan desain demikian. Tapi jatuh cinta beda sama cinta sejati. Jatuh cinta itu kasmaran atau infatuation. Berbeda dengan true love, cinta sejati. Kita bisa jatuh cinta dimanapun, kapanpun. Di gereja pun ketemu Asher, shalom. Lalu giginya cering gitu ya. Kita bisa jatuh cinta sama Asher itu. Kita bisa jatuh cinta sama orang di depan panggung. Engkau terindah. Nyembahnya sih untuk Tuhan. Lalu kita lihat orang-orang di panggung. Wow ya, apalagi di atas panggung itu. Orang kena pengurapan Tuhan. Yang jelek jadi cakep, jadi cantik. Yang cantik jadi jelek. Oh ya enggak. Ya tambah ginclong.
Jadi jatuh cinta itu perasaan kasmaran. Oh kita bisa senang dengan siapapun, dengan dimanapun. Tapi kan gak semua orang yang kita senengin harus dipacarin kan. Oleh karena itu jatuh cinta berbeda dengan cinta sejati dan ada 4 tanda yang membedakan. Pastor Bernard gak akan bahas banyak di situ tapi harus ada jadi pengetahuan kalian. Yang pertama perbedaannya adalah pengenalan. Kalau jatuh cinta itu gak kenal, yang penting tampangnya oke, kayak artis Korea, yang penting senyumnya lebar, berkarisma, berkumis mungkin. Pokoknya seneng aja tanpa pengenalan. Tapi kalau cinta sejati kita mengenal dan mengenal perlu waktu. Mengenal berarti proses, lalu yang kedua ada waktu. Kalau cinta sejati itu perlu waktu, karena kita perlu kenal seseorang, perlu bergaul dengan orang itu. Tapi kalau jatuh cinta gak perlu waktu. Langsung saat itu juga kita bisa naksir seseorang. Lalu yang ketiga, jatuh cinta itu dengan perbedaan dengan cinta sejati fokus. Tadi jatuh cinta makanya bisa fokusnya adalah ke diri sendiri. Aku perlu diperhatikan, aku perlu didoakan. Kalau cinta sejati beda. Cinta sejati mau berkorban. Lalu yang keempat ketunggalan atau singularity. Jatuh cinta itu bisa terjadi untuk atau dalam satu waktu bisa kita jatuh cinta ke banyak orang. Cinta sejati enggak. Singular. Hanya satu orang aja yang dipertimbangkan. Jadi Amnon itu mengalami jatuh cinta kembali itu wajar, normal. Bahkan tadi makan tak enak, tidur tak nyenyak sehingga dia jatuh sakit. Karena di bayangannya dia selalu memimpikan Tamar itu wanita yang cantik, gadis yang cantik itu. Jadi itu sesuatu yang normal. Nah yang gak normal itu adalah bagaimana Amnon menguasai dirinya. Jadi kalau teman-teman jatuh cinta itu normal wajar. Tapi kita naksir seseorang, orang itu gak perlu harus langsung dipacarin soalnya. Jadi kalau kalian kagum dengan asyarnya, dengan pelayan praise and worship yang gak usah semua dipacarin kan. Cukup kagum saja. Nah masalahnya Amnon salah melangkah. Lalu ketika perhatikan ayat yang ketiga. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab. Anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Memang cerdik sih, cuman sayang nasihatnya. Katanya kepada Amnon, hai anak raja. Mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukan kepadaku? Kata Amnon kepadanya, aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom saudaraku itu. Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, berbaringlah di tempat tidurmu, berpura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Sayang nih, Amnon itu bingung jatuh cinta. Dia coba hidup di masa ini ikut MLC. Dia tahu kalau jatuh cinta itu bagaimana meresponinya. Sayang dulu gak ada MLC soalnya. Dan dia punya sahabat namanya Yonadab. Memang cerdik sih, cuma nasihatnya ngawur. Oleh karena itu kita belajar dari Yonadab apa? Perhatikan nasihat siapa yang engkau dengar. Karena akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Dan pada akhirnya menentukan masa depanmu. Jadi kalau dengar nasihat pilih-pilih. Belum tentu temanmu sekelasmu. Tapi Pastor Bernard nilainya dia A semua. IP-nya 4. Belum tentu nasihat soal pacaran atau pasangan hidup tepat. Yonadab ini cerdik, cerdas. IQ-nya superior. Tapi tak berhikmat di dalam menasehati Amnon yang sedang jatuh cinta. Malah dibuat drama, dibuat strategi. Bagaimana dia bisa memanfaatkan Tamar. Ini salah, keliru. Jadi hati-hati dengan siapa engkau minta nasihat. Karena menentukan keputusanmu. Dan keputusanmu hari ini menentukan masa depanmu. Jadi kalau kita berkumpul hari ini. Dalam hadirat Tuhan di gereja. Lewat firman Tuhan kita belajar mengenai percintaan. Ini adalah salah satu tempat yang tepat. Yang kedua tentu saja di keluarga. Apalagi kalau orang tuamu takut akan Tuhan. Jadi jangan sembarangan dengarkan nasihat. Nah nasihatnya Yonadab itu. Salah total. Dia nasihati begitu. Dan Amnon sih senang-senang aja. Dia pikir inilah jalan keluar. Ayat yang ke-6. Dia lakukan juga nasihat daripada Yonadab.
Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berpura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku supaya aku memakannya dari tangannya. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku. Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Ayat 10. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku memakannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu. Lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Muncullah ide licik, modus ini. Dan sayang, Tamar juga polos lugu. Lugu itu apa? Lucu dan dungu katanya, enggak ya. Jadi yang wanita pun, engkau perlu berhikmat. Jangan akhirnya hatimu goyah karena melihat cowok itu cool. Baik keren atau dingin kayak kulkas. Lalu hatimu kelepar-kelepar. Wanita harus tahu kelemahanmu. Kalau engkau pertama kali gak suka sama cowok tapi cowok itu konsisten deketin. Hatimu yang seperti gunung es itu bisa cair juga katanya. Sekaligus ngajarian cowok berarti untuk naklikan hati cewek. Gak apa-apa lah sama-sama tahu. Yang cewek jangan mau juga dibodohi. Gak semua pria membodohi juga sih. Pria juga ada yang tulus juga. Tapi akhirnya Amnon membuat strategi. Bayangin ya, untuk orang itu jatuh dalam dosa, itu panjang jalannya. Ceritanya panjang. Orang itu tidak langsung sakdet-saknyet berbuat dosa. Panjang orang itu harus berbuat dosa itu. Apalagi kalau kalian takut akan Tuhan. Perhatikan, terlalu banyak pagar yang ngelindungin kalian. Kalian punya komunitas yang ngajarin kalian untuk hidup baik. Kalian punya pemimpin rohani, punya orang tua. Itu seperti pagar. Komunitas pagar pertama. Atau pagar lah. Kalau pertama itu maksudnya bukan hanya itu prioritas pertama enggak. Tapi pagar-pagar. Pertama ada komunitas, kedua pemimpin rohani, ketiga keluarga. Keempat hati nuranimu ada. Yang kelima Roh Kudus ada. Jadi untuk kita jatuh dalam dosa itu terlalu susah. Karena engkau harus ngelabrak semua. Gaspol, remblong, terobos semua pagarnya. Baru bisa jatuh dalam dosa. Amnon itu loh. Dia harus minta izin Raja Daud papahnya. Papahnya nyuruh Tamar buat kue. Dia harus ngatur strategi, diusirin semua keluar dari kamar. Dia minta Tamar masuk. Jadi proses untuk berbuat dosa itu panjangnya minta ampun. Tapi tetap kalau kita labrak sikat aja, tetap kita bisa jatuh dalam dosa. Termasuk ketidakkudusan secara seksual. Sebetulnya pagarnya terlalu banyak. Mau engkau jatuh melakukan hubungan seks dengan pacar, itu perjalanannya panjang. Hanya engkau sudah niat sih, dikuasai hatimu oleh hawa nafsu sih. Jadi akhirnya diterobos juga, padahal pagar itu panjang banget. Tapi kalau diterabas juga, ya pagarnya hancur semua. Ayat yang ke-11, ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku adikku. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku kemanakah aku bawa kecemaranku. Dan engkau akan dianggap sebagai orang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicaralah dengan raja. Sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tamar sudah memberikan solusinya. Jangan lakukan seks sebelum marriage. Kamu minta saja. Toh ayah kita itu kan raja. Kamu putra, mahkota, pangeran, aku putri. Kita bisa. Tamar sudah mencari solusi. Tapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia lalu tidur dengan dia. Memang Tamar juga kasihan sih. Dia wanita, diatur strategi kemudian dia terjebak. Akhirnya kekuatannya tak seberapa. Yang wanita pun hati-hati, bukan berarti semua pria itu hidung belang. Hidung kita sih fine-fine aja.
Tapi hati-hatilah, pria itu banyak sekali strategi-strategi licik, curang dan tapi di sini sih baik-baik. Coba pria-prianya kan pangeran-pangeran berkuda putih semua. Tapi yang wanita hati-hati, jangan terlalu lugu. Karena pada akhirnya kalau melakukan hubungan seks di luar nikah, yang lebih banyak rugi wanita. Nanti saya tunjukkan ya, begitu banyak kerugiannya wanita. Yang pria rugi, minimal hati nuraninya menuduh. Tapi wanita kerugiannya bukan hanya hati nurani saja menuduh. Jadi kondisi yang canggung tadi akhirnya membuat mereka jatuh. Nah teman-teman, ada beberapa kondisi berbahaya yang membuat akhirnya kita mudah tergelincir jatuh melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Apa itu? Pertama, lama berduaan. Kalau kalian punya pacar atau punya sahabat lawan jenis lalu ngobrol. Pertamanya seru ngobrol soal film lah, soal hobi, olahraga, ngomong soal pelajaran. Terus tiba-tiba selesai pembicaraannya habis, pulang. Sudah, jangan lama-lama berduaan. Nanti kalau enggak, pegangan tangan, rabas ini, rabas itu, elus kepala. Pertamanya kepala, lama-lama turun. Dan akhirnya kejadianlah kebablasan. Jadi kalau mau pacaran atau kita membangun hubungan punya waktu. Belajar daripada SM kita, service manager kita. PAW 15 menit cukup, mimbar naik. Tinggal 3 menit ini khotbah saya. Kayak gitu loh. Saya yakin yang pelayanan SM terbiasa pacaran yang 10 menit lagi pulang. Baru datang disuruh pulang. Jangan lama berduaan. Yang kedua, berada di tempat tertutup. Itu berbahaya. Jadi kalau kalian ngekos, pacar kalian datang, jangan masuk ke kamar. Tunggu di luar, ngobrol di luar. Kamar adalah tempat privacy. Tegas gitu. Pastor Bernard tapi jadi kaku pacaran. Lebih baik kaku daripada jatuh, ingat perabot mulia dan kurang mulia. Karena satu saat nanti kalian masuk pernikahan, kalian kan mau hidup lama tuh 70-80 tahun kata Musa. Kalian menikah mau umur berapa sih? 30 tahun taruh kata. Masih 50 tahun ketemu orang itu melulu, bangun tidur ketemu dia, makan ketemu dia. Ketemu suami atau istri kita maksudnya. 50 tahun. Jadi tenang saja. Engkau akan bersama dia puluhan tahun. Bosan pun tak bisa diganti. Jangan berada di tempat tertutup. Yang ketiga, kontak fisik yang berlebihan. Pria dan wanita punya listrik yang berbeda, plus dan positif dan negatif. Ada area-area tertentu langsung gereng nafsu seksualnya muncul. Itu seperti saklar listrik sudah di on, susah di off. Kalau pegangan tangan sih masih oke. Tapi kalau sudah pelukan, ciuman, itu istilah orang melakukan hubungan seks, ada yang namanya foreplay. Foreplay itu pemanasan sebelum melakukan hubungan seks. Kadangkala anak muda lakukan itu tanpa disadari sehingga nafsu seksnya on. Jadi lebih baik kaku. Kaku soal hubungan fisik maksudnya. Pegangan tangan kalau nyebrang saja. Sudah di luar itu gak usah pegang-pegang. Emang lagi makan dipegangin, emang mau hilang. Siapa yang mau culik? Rugi culiknya. Makannya banyak apalagi. Ayat 15-17, kemudian timbullah, perhatikan ya, setelah hubungan seks dilakukan, kemudian timbullah kebencian yang sangat besar kepada Amnon terhadap gadis itu. Nggak fair ini cowok. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyalah. Ini cowok kurang ajar. Habis manis sepadi buang, lalu berkatalah gadis itu kepadanya, tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat dari apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi. Tapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda pelayannya yang melayani dia, katanya suruhlah perempuan ini pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya. Yang rugi itu wanita. Akibat seks di luar pernikahan ada kebencian yang sangat besar. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Wanita pikir itu ekspresi cinta. Ternyata salah. Engkau bisa dibuang begitu rupa.
Ada beberapa survei. Survei yang pertama ada 5 fakta mengenai seks sebelum pernikahan. Tolong diperhatikan. Yang pertama, mereka yang tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah mengalami kepuasan seks tertinggi dalam pernikahan. Bahkan 31% lebih tinggi. Menurut Independent Research Group, Washington Post tahun 94. Orang yang tidak melakukan hubungan seks di luar menikah, ketika dia menikah lakukan hubungan seks, kenikmatannya lebih tinggi dibanding orang yang sudah lakukan bolak-balik dengan orang yang berbeda. Sehingga seks di luar pernikahan itu betul-betul jadi curse, jadi kutuk. Yang kedua, mereka yang sudah tinggal bersama sebelum menikah mengalami perceraian di atas 50% lebih tinggi dibanding mereka yang tidak pernah tinggal serumah. Kalau engkau kos-kosan, cowokmu, pacarmu jangan izinkan ke kamarmu. Nanti kalau sudah menikah. Lebih baik tegas kaku. Belajar dari SM, 10 menit lagi yang pulang. Tapi kan jam malam kos ini masih jam 11 malam, tetap pulang. 3, mereka yang hidup bersama seperti suami istri sebelum menikah cenderung mengalami perselingkuhan dalam pernikahan. Yang hidup seperti suami istri. Apalagi manggilnya sudah suamiku, iya istriku. Come on. Yang keempat, melakukan seks dalam sebuah kencan hampir selalu berujung putus ketika pacaran. Hampir selalu, berarti 90% lebih. Dan yang terakhir, penyakit kelamin dan AIDS dapat tidak terdeteksi selama 1 dekade, 10 tahun loh gak main-main. Bahkan lebih, namun tetap sangat menular selama masa tersebut. Ngeri loh. Kenapa beberapa penyakit seks menular gak ada obatnya termasuk HIV AIDS. Mau pakai pengaman apapun tetap selnya lebih kecil daripada pengaman itu. Tetap menular. Bisa jadi sengaja Tuhan buat gitu supaya orang tetap ada pagarnya. Menjaga hidupnya. Kalau AIDS itu ngeri loh. Stamina kita digerogoti sama virus itu. Kita jadi lemah. Tulang kita, otot kita didorong, disenggol sedikit aja jatuh. Ngeri loh. Makanya ketika Pastor Bernard harus mengkonselingi orang yang mau menikah di gereja kita itu kan ada 6 kelas bimbingan pranikah 6 kali. Lalu pertemuan yang ke-7 itu private. Hanya Pastor Bernard atau mentor pernikahan dengan calon pasangan yang mau menikah. Salah satu pertanyaan yang Pastor Bernard ajukan harus. Apakah kamu sudah lakukan hubungan seks dengan pacarmu atau dengan orang lain? Dan kalau sudah, tetap harus ada pemulihan yang kedua. Kamu perlu cek, terjangkit penyakit menular seksual enggak? Kalau enggak nanti pacarmu yang bersih-bersih aja kasihan, ditulari sama kamu. Resikonya terlalu panjang. Gereja harus fair, saya harus fair ngomongnya. Kalau engkau sudah lakukan itu, penyakit menular seks bahkan ada dalam tubuhmu, bahkan 10 tahun masih ada. Sehingga Pastor Bernard dorong, kamu harus cek. Fair dong, kasihan dong calon istri, calon suamimu. Kalau ditulari oleh engkau dong. Nanti ketahuan positif, nah mumpung belum menikah, putuskan. Pasangannya berkata, iya deh Pastor Bernard aku mundur. Lebih baik mundur sebelum menikah. Daripada menikah, kaget, kecewa sama pasangannya, ribut terus akhirnya cerai. Lebih baik mereka mundur sebelum padahal sudah ikut bimbingan pernikahan 6 kali, ke-7-nya mereka mundur. Lebih baik itu dibanding sudah menikah diberkati akhirnya cerai. Resikonya terlalu panjang. Lalu akibat melakukan hubungan seks di luar pernikahan pada pria, tadi seperti Amnon, bisa timbul kebencian. Aneh loh, pria itu berharap cinta, lakukan hubungan seks malah jadinya benci dalam hatinya. Yang kedua, nganggap wanitanya murahan. Pria bisa ngomong gini loh, para wanita dengarkan. Ah jangan-jangan itu bukan pertama kali sama aku. Sudah sama cowok yang lain. Pria bisa berpikir demikian loh. Yang ketiga, pria itu lakukan itu gak ada merasa hubungan batin. Sebaliknya yang wanita berpikir lakukan hubungan seks itu adalah ekspresi cinta karena cowoknya minta. Yang kedua merasa kotor dan berdosa. Dan yang ketiga menurut penelitian psikologi, wanita ketika lakukan hubungan seks langsung ada ikatan batin dengan cowoknya. Cowoknya gak ada. Kalian akan kejar dia terus. Karena seperti ada bonding. Paulus berkata barang siapa menjadi satu tubuh dengan seorang wanita. Dengan wanita yang bersinah, dia ada keikatan dengan perempuan itu.
Yang rugi kembali wanita, belum lagi hamil dan lain sebagainya. Gak apa-apa ya Pastor Bennett agak galak ya. Karena Tuhan itu punya rencana yang indah. Tuhan tuh sayang sama kalian. Baik yang pria dengan wanita. Ayat-ayat terakhir setelah itu selesai. Gadis itu ayat 18 akhirnya memakai baju kurung yang maha indah. Sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar wanita itu kasihan sekali, dia menaruh abu di atas kepalanya, tanda berkabung, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya. Dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanya Absalom kakaknya Tamar kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku diam saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon. Absalom tuh kakaknya Tamar, dia gak terima. Sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Kalau kalian baca di pasal-pasal berikutnya, akhirnya si Amnon mati di tangan Absalom. Dibunuh dengan tragis. Selalu dosa, kalau gak diselesaikan menghasilkan dosa yang lain. Runyam ribet. Lebih gak ribet, jaga kekudusan. Tergoda lakukan hubungan seks, jaga. Karena seks itu merupakan berkat Tuhan. Kalau dilakukan di dalam pernikahan yang diberkati dengan pasangannya. Tenang saja. 50 tahun lah kalau engkau menikah umur 30. Ada yang lebih muda, saya menikah umur 25. Dengan Pastor Anita waktu itu 22 tahun. Panjang hidup kita, tenang. Kalau engkau pikir bahwa seks itu satu-satunya kenikmatan hidup, keliru. Makin tua Anda, nafsu seks pun makin turun kok. Seks adalah blessing Tuhan kalau dilakukan dalam pernikahan. Tenang saja, nanti saja. Justru ketika engkau menahan ketika single, tidak tergoda untuk lakukan itu nanti. Seperti penelitian tadi dikatakan. Justru untuk akan menikmatinya. Orang yang terbiasa jajan sana jajan sini gonta ganti, seks bebas, free sex. Malah gak punya nikmati apa-apa. Hatinya kosong. Belum lagi tadi dampak-dampak yang lain. Aplikasinya 3. Pertama berarti no sex before marriage. Mau itu pornografi lah, mau itu masturbasi, onani kah, lakukan dengan pasangannya, no. Tidak ada seks di luar pernikahan, no. Lebih baik kaku tegas begitu. Tapi temanku gitu, biarin temanmu gitu. Temanmu toh kan punya hidupnya sendiri. Belum lagi luka batinnya, hatinya rusak. Janganlah. Yang kedua, menghargai berkat pernikahan. Biarkan ketika nanti engkau menikah, hamba Tuhan itu menumpangkan tangan di atas kepalamu. Bukan hanya tangan hamba Tuhan ada di atas kepalamu dengan pasanganmu. Tapi tangan yang berlobang paku, yaitu Yesus sendiri memberkati. Yang ketiga, selama single atau selama berpacaran, fokus saja pada rencana Tuhan. Belajar banyak, buka wawasan. Selesaikan studi, kalau perlu S2 sekalian. Belajar kembali, kembangkan diri ketika masuk pernikahan. Karena punya kekuatan, kemampuan yang hebat. Gimana kalau sudah jatuh di dalam dosa seks masa-masa yang lalu? Bertobat, jangan lakukan lagi. Minta anugerah Tuhan. Menyembuhkan hatimu terutama. Supaya engkau berjalan di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami belajar mengenai firman-Mu.